Kita lanjutkan dengan sifat yang mirip dengan senyawa alkohol atau yang satu golongan dengan senyawa alkohol, yaitu eter ya. Jadi eter ini memiliki sifat yang sama dengan senyawa alkohol, maka dikelompokkan pada satu golongan, yaitu antara alkohol dengan eter. Kira teorinya atau pengertiannya. Eter merupakan turunan senyawa alkana, di mana satu atom hanya itu akan digantikan oleh gugus alkoksi. Gugus alkoksi itu kita simbolkan dengan OR aksen ya. Ini alkoksinya, OR-nya ya. Nah, yang menggantikan atom H. Nah, rumus molekulnya ini sama dengan rumus molekul yang terdapat pada senyawa alkohol, yaitu CnH2n tambah 2O. Ini kalau kita lihat rumus molekulnya antara alkohol dengan eter, maka kalau seperti ini tertulis ya, rumus molekulnya atau rumus senyawanya, maka boleh kita lihat ini atau kita anggap atau merupakan senyawa alkohol dan eter. Dan hanya perbedaannya nantinya kita lihat adalah pada gugus fungsinya ya. Kalau hanya rumus kimianya aja kita lihat, kita nggak tahu alkohol atau eter ya. Adalah rumus strukturnya R garis atau R aksen. Ini OR aksen ini tadi adalah sebagai alkoksi ya. Gugus fungsi oksigen atau gugus fungsi O yang terikat pada dua gugus alkil, maka untuk senyawa eter harga N-nya besar dari 1 atau N paling kecil sama dengan 2 ya. Bagaimana penamaan untuk senyawa eter? Lihat pertama, penamaan senyawa eter ada dua cara. Yang pertama, penamaan secara tripal. Ini, penamaan secara tripal atau secara dagang atau secara pasaran atau umum. Dimulai dengan menyebutkan nama alkil ya, dengan menyebutkan nama alkil yang terikat pada gugus oksigen atau gugus O. Kemudian diikuti oleh kata eter. Penulisan alkil berdasarkan urutan abjad. Karena menyebutkan tadi nama-nama alkil. Ini kalau sebelah kiri alkil, sebelah kanannya juga alkil atau R itu adalah alkil. Ini kan tadi aksen. Jadi R itu semua alkilnya. Maka penamaannya boleh kita sebutkan secara umumnya alkil baru eter ya. Bagaimana urutan tulisan alkilnya sesuai dengan urutan abjad ya. Lihat contohnya. Ini contoh 1 CH3 garis O garis CH3. Yang CH3 sebelah kiri ini tadi adalah sebagai alkil atau R. Yang di sebelah kanan ini juga adalah alkil. Tapi kalau kita gabungkan antara O dengan CH3 nya tadi, itulah kita sebut alkoksi. Ya, tapi sekarang bukan itu kita bahas. Hanya penamaan secara tripal. Maka lihat, yang di sebelah kiri O alkil CH3 atau RCH3. Kalau C-nya 1 ya, berarti nama alkilnya itu adalah metil. Sebelah kanan lihat R aksennya CH3, C-nya 1, maka nama alkilnya adalah metil. Maka kalau kita sebutkan namanya ini secara utuhnya metil baru ini eter seperti itu ya. Tetapi karena alkilnya sama, maka boleh kita tulis ini dimetil eter ya. Ini karena sama alkil di sebelah kiri O dan sebelah kanan O ya. Kita contoh 2 ini C2H5, kemudian sebelah kanan oksigennya CH3. Kita mati di sebelah kiri dulu. Pointer Bapak ini C2H5 ini adalah alkil atau sebagai R juga. N-nya atau C-nya 2, maka nama alkilnya itu adalah etil. Lihat sebelah kanan CH3.
C-nya satu, maka nama alkilnya metil. Penulisan, lihat dari atas ini, penulisan alkil berdasarkan urutan abjad. Maka ini namanya etil, yang ini metil. Mana duluan? Adalah yang etil. Maka namanya etil baru metil, baru sambung dengan oksigennya. Ini adalah pertanda eter. Ini. Maka namanya etil metil eter, ya. Contoh ketiga ini, strukturnya seperti ini. CH3. Oh, kemudian CH3, lihat baca dari bawah. CH3, CH, CH2, CH3. Kalau ini bagaimana caranya? Maka untuk menentukan alkilnya adalah jumlah atom C. Yang sebelah kiri C-nya berapa? 1. Di sebelah kanan hitung berapa atom C-nya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nih, C-nya ada 4. Kalau 4 apa namanya? Butil. Kalau C-nya 1, metil. Maka penulisannya namanya, nama triplanya bagaimana? Sesuai dengan huruf abjad. Berarti butil dulu, sambung dengan metil, dan penutupannya kata eter ini. Berarti namanya ini butil metil eter. Ya, ini baru sampai kita ini. Jadi namanya ini butil metil eter. Ini nanti pada penamaan IUPAC nanti ini, ya. Nih. Kedua, yang ini yang kita dapatkan dari Cina. Penamaan yang kedua berdasarkan IPAC, ini yang sama, perjanjian internasional, di mana-mana kita dapatkan sama penamaannya, ya. Yaitu dengan menggantikan akhiran ana, ya, pada alkana dengan akhiran oksi. Ana itu gantikan dengan oksi, OR aksennya tadi. Jika gugus alkilnya berbeda, maka alkil yang terkecil sebagai gugus alkoksi, itu pertanda sinyal eternya. Jumlah atom C yang paling kecil itulah sebagai alkoksinya. Dan gugus alkil satunya sebagai alkana. Kalau ada alkoksi berarti satu lagi adalah alkana. Apakah dia berada di sebelah kiri atau yang berada di sebelah kanan, itu tergantung pada jumlah atom C-nya, ya. Kita lihat contohnya ini, lihat strukturnya. CH3 dan sebelah kanan juga CH3, ini enggak masalah. Boleh salah satu, yang ini boleh sebagai alkoksi, ini. Yang sebelah kiri boleh alkoksi, berarti inilah sebagai alkana. Kalau penamaan secara nama IUPAC. Atau kalau kamu pilih misalnya sebelah kanan ini sebagai alkoksi, berarti yang sebelah kiri itu adalah sebagai alkana. Maka tergantung karena sama-sama jumlah atom C, ya. Maka namanya ini metoksi metana, ini metoksinya, atau yang ini metoksinya. Kalau satu metoksi berarti satu lagi alkana, ya. Kenapa metoksi, Pak? Metana. Karena ana gantikan dengan oksi, maka namanya metoksi metana. Contoh 2 ini. C2H5O CH3 ini. Lihat tadi. Yang bertindak sebagai alkoksi adalah atom yang memiliki jumlah atom C paling sedikit. Maka bandingkan di sebelah kiri oksigen dan yang berada di sebelah kanan oksigennya, ya. Di sebelah kiri oksigen berapa atom C? 2. Di sebelah kanan 1. Mana yang lebih banyak? Yang di sebelah kiri. Berarti yang bertindak sebagai alkoksi adalah yang di sebelah kanan oksigen. Inilah alkoksinya. Jumlah atom paling sedikit. Berarti ini namanya OKCH3 ini, itulah namanya alkoksi atau lebih tepatnya metoksi. Inilah alkananya. Ada berapa atom C-nya? 2. Kalau 2 apa nama alkananya? Etana. Maka nama lengkapnya ini metoksi etana. Nih. Hal seperti yang A dan B, jika ini struktur atau kerangka pada senyawa alkana tidak memiliki cabang alkil. Bagaimana jika memiliki cabang alkil? Ada aturannya. Hampir sama dengan senyawa alkana ataupun pada senyawa hidrokarbon, senyawa alkohol dan yang terdapat pada halo alkana. Dasarnya hampir sama. Kita lihat dulu keterangannya. Penomoran karbon dimulai dari C ujung, ya. C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi ini.
C yang berikatan dengan oksigen, itu maksudnya. Sehingga C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Ini C yang berikatan langsung dengan oksigen memiliki nomor paling kecil. Nih, contoh, nih nomor A. Ini oksigen, lihat, amati sekarang langsung oksigennya, lihat yang berada di tengah. Kemudian amati C yang berada di sebelah kiri dan yang berada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada berapa atom C-nya? 2. Sebelah kanan ada 3. Berarti yang sebelah kiri inilah bertindak sebagai alkoksi. Jumlah atom C paling sedikit. Berarti yang sebelah kanan ini jumlah paling banyak sebagai senyawa alkana. Maka kalau nama alkoksinya apa? Lihat atom C-nya ada berapa? 2 sebelah kiri. Maka namanya etoksi. Yang di sebelah kanan ini adalah sebagai senyawa alkana. Maka yang pertama kita lihat, penomoran karbon dimulai dari C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi. Ini lihat, balik ini ujung C untuk senyawa alkana, ya. Ini paling ujung. Yang ini juga paling ujung, ya. Yang ini paling ujung, tapi paling ujung yang paling dekat dengan oksigennya ini, atau yang mengikat oksigen. Maka inilah dia yang berikatan langsung dengan oksigen. Inilah karbon nanti memiliki karbon paling kecil, ya. Maka ini karbon nomor 1, yang inilah karbon nomor 2. Ini karbon nomor 3. Untuk apa itu, Pak? Pada senyawa alkana itu terdapat alkoksinya pada karbon nomor berapa? Itu tujuannya. Ya. Maka lihat ini karbon nomor berapa? Nomor 1. Berarti etoksinya itu pada karbon nomor 1 dari senyawa alkana. Maka dapat kita tuliskan penamaannya ini. Nomornya, lihat ya. Maka namanya 1 etoksi propana. Dari manakah 1 tadi, Pak? Pada propana yang mengikat oksigen pada karbon nomor 1. Itu ya. Contoh 2 ini. Lihat ruas kiri dan ruas kanannya. Ruas kiri dan ruas kanan oksigen. Mana jumlah atom C paling kecil? Sebelah kiri. Berarti sebelah kanan inilah bertindak sebagai alkana. Dari mana kita mulai memori, Pak? Ingat, C yang berikatan langsung dengan oksigen untuk senyawa alkananya itu, ya, di mana O-nya itu atau alkoksinya nomor paling kecil. Maka dari mana kita mulai? Ini ujung, ini juga ujung. Untuk berhitungnya harus melintas oksigen. Maka inilah karbon nomor 1, inilah karbon nomor 2, karbon nomor 3 dan karbon nomor 4. Yang inilah dia alkoksi. Apa nama alkoksinya? Metoksi. Kenapa metoksi, Pak? Atom C-nya sama dengan 1. Maka tuliskan nomornya ini. Di atas nomor 2. Kemudian nomor 3 ke kanan. Ini terakhir nomor 4. Oksigennya tidak memiliki nomor. Kenapa? Itu adalah gugus fungsi. Maka pertanyaannya sekarang, metoksinya ini terdapat pada nomor berapakah untuk senyawa alkananya? Yaitu pada nomor 2. Berarti metoksinya itu pada nomor 2 atau 2 metoksi. Sekarang lihat alkananya ada berapa? 4. Apa kalau 4 namanya? Butana. Maka nama lengkapnya 2 metoksi butana. Contoh nomor C, lihat langsung oksigennya yang di tengah. Baru bandingkan atom C yang di sebelah kiri dan atom C sebelah kanan. Atom C sebelah kiri 1. Di sebelah kanan lebih dari 1. Berarti sebelah kiri inilah sebagai alkoksinya. Yang di sebelah kanan oksigen itu sebagai alkana. Maka yang kita periksa salah satu adalah pada senyawa alkana. Yang mana rantai induknya atau rantai karbon terpanjangnya? Bisa kita mulai hitung dari sini. 1, 2, jangan ke kanan, ke kiri, harus melintas oksigennya. Maka 1, 2, 3, 4. Dari paling kanan pun boleh. 1, 2, jangan ke atas. Terus ke kiri. 3, 4. Dari bawah pun boleh. 1, 2, 3. Ke atas 4, ke kanan juga 4. Atau boleh kita katakan rantai induknya adalah 4. Itu. Maka syarat kedua, di mana C yang berikatan dengan langsung oksigen pada senyawa alkana memiliki nomor paling kecil. Maka tepatnya kita nomori supaya C yang berikatan dengan oksigen paling kecil
adalah kita mulai nomori dari bawah. Inilah karbon nomor 1. Kemudian karbon nomor 2 yang ini langsung ke kanan. Nomor 3. Yang mana nomor 4 Pak? Boleh ke atas. Kalau kamu pilih nomor 4 di atas, berarti yang ini sebagai cabang alkil. Kalau kamu pilih ke sebelah kanan, berarti CH3 yang di atas ini sebagai cabang. Pilih salah satu. Ini kalau kita kanan sebelah kanan. Berarti inilah sebagai cabang alkil. Apa namanya? Metil. Pada karbon nomor berapa? Nomor 3. Metoksinya itu pada karbon nomor berapa? Karbon nomor 2. Maka mana malekatnya? 3 metil, 2 metoksi, butana. Rantai duduknya ada 4. Ya.